Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Balik lagi sama gua Rico Kobe di High Story 666. Dan di kesempatan kali ini gua lagi-lagi akan nyeritain pengalaman salah satu teman horor. Beliau ini bisa dibilang salah satu senior gua ya, yang kita sebut aja Adi. Adi ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu pas di malam 1 Suro. Dan menurut ceritanya Adi ini, dia melihat banyak fenomena yang di luar batas nalar. Penasaran dengar ceritanya? Saksin terus videonya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya. Buat teman-teman juga yang mau ceritanya gue bawain atau nyeritain langsung di sini, boleh banget. Gimana caranya? Kalian tinggal DM langsung Instagram pribadi gue atau Instagramnya High Story. Nanti linknya gue sertain di deskripsi. Nah, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Awal mulanya, kenapa Adi ini bisa mendaki Gunung Lawu pas di malam 1 Suro? Jadi awalnya itu pas tanggal 12 Oktober tahun 2012. Adi ini baru aja ngelakuin pendakian ke Gunung Merbabu. Setelah beres ngedaki Gunung Merbabu ini, Adi turun tuh. Dan dia menuju ke salah satu stasiun. Sambil nunggu kedatangan kereta, Adi ini makan dulu di salah satu angkringan yang jaraknya nggak begitu jauh dari stasiun. Mungkin karena ngelihat Adi sama temennya ini yang kita bilang aja Uya ya. Mungkin karena ngelihat Adi sama Uya ini bawa carrier, ada satu bapak-bapak nyamperin dan nanya ke Adi. Habis mendaki gunung ya mas? Dengan semangat Adi ngejawab, iya Pak De. Mendaki gunung mana mas? Gunung Merbabu Pak De. Oh alah, lancar mas pendakiannya? Alhamdulillah Pak De lancar. Dan cuaca juga lagi bagus. Adi ngomong gitu tuh. Mereka asik ngobrol deh tuh. Di situ Pak D ini ngasih tahu kalau dulunya dia sempat jadi ketua organisasi layaknya Basarnas gitu. Nah, sampai terakhir itu Pak D ini nanya sama Adi. Rencana selanjutnya mau mendaki gunung mana lagi mas? Adi ngejawab, Lawu Pak D rencananya. Nah, terus Pak D ini ngasih tahu lagi nih. Mas, kalau mau lihat gunung Lawu pas lagi bagus-bagusnya, naiknya pas malam Suro mas. Tapi sebelum tengah malam, kalian udah harus sampai. Minimal di pos Bulak Peperangan. Adi ini nanya ke Pak D, emang ada apa Pak D malam 1 Suro? Dan kenapa sebelum tengah malam kita udah harus sampai Bulak Peperangan? Pak D ini cuma bilang, Nanti sampean lihat sendiri deh. Bagus pokoknya. dalam hati ini Adi cuma mikir, oh mungkin kita bakal bisa lihat pemandangan langit yang bagus. Adi nanya ke si Pak D, emang malam Suro tuh kapan sih Pak D? Pak D ini jawab, Bulan depan mas, pas tanggal 14 November. Jadi kamu kalau mau mendaki harus dari tanggal 13 pagi hari. Adi langsung nanya tuh ke si Uya, ya mau nggak bulan depan kita naik ke Lawu nih?
Uya cuma jawab, "Hayo aja gue mah." Kebetulan Uya dan Adi ini kuliah di satu kampus yang sama. Dan tergabung juga tuh di Mapala kampusnya. Tapi mereka lebih sering mendaki berdua ketimbang bersama teman-teman Mapala lainnya. Nah, singkat cerita, kereta yang Adi tunggu nih sampai. Mereka nggak lupa tuh berpamitan sama si Pak D dan segera jalan menuju kereta. Setelah sampai di kereta, mereka langsung tuh naruh carrier-nya dan singkat cerita, sepanjang perjalanan mereka ini tidur. Mungkin karena udah capek banget ya, wajar aja mereka baru turun gunung. Setelah pulas tertidur, begitu mereka bangun, tahu-tahu mereka udah sampai stasiun Senen. Nah, begitu sampai di Jakarta, mereka nih pulang ke rumahnya masing-masing. Dan keesokan harinya melanjutkan rutinitas seperti biasanya. Sampai seminggu sebelum hari H, Adi ini nanya ke si Uya, "Ya, minggu depan kita jadi kan naik laut?" Uya dengan santai cuma ngejawab, "Hayu, berangkat." Singkat cerita, hari H pun tiba. Mereka berangkat pas di tanggal 12 November menggunakan transportasi kereta api menuju stasiun Solo Jebres. Dari situ Adi naik kendaraan umum menuju salah satu pasar. Dan begitu sampai pasar, Adi lanjutin naik ojek ke base camp Candi Ceto. Begitu sampai base camp, mereka istirahat semalam di situ. Dan pagi harinya mereka mulai melakukan pendakian. Kurang lebih jam 9 pagi. Selama melakukan pendakian, mereka nggak ngalamin apa-apa. Layaknya pendakian pada umumnya. Dan singkat cerita, mereka sampai di pos yang biasa disebut Bulak Peperangan. Kurang lebih jam 4 sore, mereka langsung diriin tenda dan memasak logistik yang mereka bawa. Sehabis makan, Adi sama Uya ini tidur. Karena dia pikir itu ya masih sore lah. Pas tidur, Adi kebangun karena dia ngerasa kok gerah banget ya. Begitu Adi bangun nih, Adi mulai heran. Dalam hatinya dia nanya, "Kok gerah ya? Tadi kayaknya dingin banget." Begitu Adi ngeliat jam, ternyata udah jam 10 malam. Di situ Adi makin heran dan dia mutusin buat keluar tenda. Begitu keluar tenda, Adi senang bukan main. Suasana malam yang biasanya gelap saat itu terlihat begitu cerah. Adi bisa melihat ribuan bintang yang sangat terang dan begitu jelas. Adi masuk lagi ke tenda dan dia bangunin si Uya supaya Uya juga bisa ngelihat pemandangan langit yang begitu indah. Sambil minum kopi, Adi nikmatin pemandangan yang begitu indah. Sampai gak kerasa udah tengah malam. Bintang-bintang yang dia lihat tuh seakan semakin ngedekat. Jadi semakin jelas dia lihat tuh bintang-bintangnya. Pertama ini Adi ngeliat ada satu bintang jatuh. Wih, keren tuh ada bintang jatuh. Dan gak lama ada lagi. Bahkan gak cuma satu. Adi coba perhatiin, dan gak lama ada satu bintang jatuh mengarah gak jauh dari tempat dia. Di situ Adi bisa ngelihat dengan jelas kalau yang dia kira bintang jatuh itu ternyata sosok wanita menggunakan pakaian serba kuning, terbang dan melintas di atas tenda mereka. Adi kaget. Dia coba lagi tuh melihat ke atas, ke arah langit gitu ya. Dan sekarang Adi bisa melihat dengan jelas. Ada ratusan dan bahkan ribuan sosok makhluk berterbangan di atasnya. Mulai dari yang berwujud manusia sampai yang gak berbentuk tuh ada semua. Bahkan ada beberapa sosok prajurit berikut dengan kudanya.
itu terbang juga di atasnya si Adi. Di situ Adi cuma bisa bengong ngeliat pemandangan yang baru pertama kali dia lihat selama hidupnya. Sesaat Adi malingin tuh pandangannya. Dan begitu Adi ngeliat ke sekitarnya gitu ya, Uya ini yang tadinya ada di sebelah Adi, tahu-tahu udah nggak ada. Jadi pas si Adi terpana ngeliatin bintang-bintang yang berubah jadi sosok-sosok makhluk gitu ya, Adi tuh nggak sadar kalau si Uya ini tiba-tiba udah nggak ada. Nah, si Adi nih nyoba nyari Uya di dekat-dekat tenda. Siapa tahu mungkin Uya lagi buang air kecil. Begitu si Adi nyari ini, si Uya masih nggak ada, belum dia temuin tuh. Dia coba jalan sedikit. Nah, di situ Adi ngeliat Uya ini lagi jalan ke tengah-tengah bulak peperangan. Adi coba manggil si Uya, tapi Uya ini seakan nggak dengar dan terus jalan ngejauh dari si Adi. Di situ Adi coba tuh buat ngejar si Uya. Dan begitu Adi bisa ngeraih tangannya Uya, tangannya Uya nih kerasa dingin banget. Adi nggak ambil pusing tuh di situ. Dia pikir ya mungkin karena cuaca juga kan. Begitu Adi bisa ngeraih tangannya Uya, tiba-tiba Adi ngedengar ada suara kaki kuda dengan jumlah yang nggak sedikit. Adi coba nengok ke arah belakangnya. Dan ternyata di belakangnya Adi tuh, Adi ngeliat ada gumpalan kabut hitam berjalan mengarah ke arah dia. Begitu Adi perhatiin lagi, tiba-tiba dari tengah kabut itu ada pasukan berkuda mengarah ke arah mereka. Di situ Adi panik dan gak tahu harus ngapain. Refleks dia jongkok dan terus narik tangannya si Uya biar si Uya ini juga ikut jongkok. Nah, ketika pasukan itu benar-benar dekat sama mereka, tiba-tiba aja pasukan itu menghilang gitu aja. Tapi seiring dengan pasukan itu menghilang, Adi ini ngerasain hembusan angin yang kenceng banget. Dengan panik, Adi narik si Uya tuh buat balik ke tendanya lagi. Begitu dia masuk ke tenda lagi, Adi ngajakin Uya buat turun saat itu juga. Karena Adi ngerasa udah nggak aman kalau mereka masih ada di situ. Uya ini dengan santai malah bilang ke Adi, daripada turun, mending kita pindah kemah aja di, naik lagi sedikit. Adi jawab, gila lu, udah jam berapa ini? Lagi-lagi Uya ini dengan santai cuma bilang, nah itu lu tahu, lebih nggak aman kalau kita ada di jalur jam segini. Udah, mending kita diam-diam aja di sini. Besok pagi-pagi baru kita pikirin lagi, mau lanjut naik apa turun. Dari hasil perdebatan itu akhirnya mereka putusin buat, ya udah kita bertahan deh nih di bulak peperangan ini. Dalam keadaan takut dan bahkan suara pasukan kuda itu masih kedengeran sama si Adi. Singkat cerita mereka paksain tidur tuh. Akhirnya mereka ketiduran. Paginya Adi bangun dan keluar tenda. Di situ Adi ngelihat ada 2 tenda yang jaraknya nggak begitu jauh dari tenda mereka. Setelah Uya bangun, mereka sempat diskusi tuh, mau lanjut ke puncak atau turun aja. Singkat cerita, Adi sama Uya ini sepakat kalau mereka mau ngelanjutin perjalanan. Karena ya nanggung lah udah nyampe sini, kata si Uya kayak gitu. Ya udah, Adi juga pikir sayang kita udah jauh-jauh datang dari Jakarta. Setelah masak dan makan, mereka ngelanjutin perjalanan menuju puncak laut. Perjalanan dari bulak peperangan, Adi sempat heran. Kok banyak pendaki hari ini? Sepanjang perjalanan ke puncak mereka tuh bareng dengan banyak pendaki yang gak menggunakan alat-alat pendakian pada umumnya. Ya seperti
carrier, jaket tebal, bahkan sepatu gunung gitu. Nah, singkat cerita, mereka sampai tuh di warung legendaris yang berada di puncak laut. Ya, siapa lagi? Udah pasti Boyem dengan nasi pecelnya. Saat itu mereka nggak ngelewatin kesempatan untuk nyobain nasi pecel buatan Boyem. Sambil makan, mereka ngeliatin tuh di sekitar. Ternyata pendaki yang nggak ngebawa alat pendakian itu, mereka juga istirahat di warung Boyem. Mereka itu di atas seperti melakukan ritual gitu. Adi nggak ambil pusing, karena wajar aja. Ya mungkin ini kan malam suro gitu ya, dia pikir. Setelah beres makan, mereka ngelanjutin perjalanan ke puncak Hargo Dumila. Setelah puas menikmati keindahan dari puncak laut, mereka segera melakukan perjalanan turun. Dan mereka berencana turun melewati jalur yang sama, yaitu Candi Ceto. Tapi di situ Adi bilang ke Uya kalau dia ini nggak mau ngecamp di tempat yang semalam lagi. Karena kejadian semalam ngebuat Adi ini cukup trauma. Singkat cerita, mereka jalan sampai di tempat yang ada papan bertuliskan Pasar Dieng. Adi dan Uya tuh istirahat sebentar di situ. Selama istirahat itu tiba-tiba Uya ini nggak tahu ya apa yang dipikirin sama Uya, tiba-tiba dia ngajak Adi nih buat ngecamp di situ aja. Di, kita camp di sini aja yuk. Lu kan nggak mau kalau camp di tempat kemarin. Adi gak banyak pikir, dia pun ngeiyain permintaan Uya. Setelah nyari spot yang bagus buat diriin tenda gitu ya, akhirnya mereka ngecamp di Pasar Dieng. Begitu mereka diriin tenda, mereka duduk-duduk santai tuh di depan tenda. Nah, pas mereka lagi duduk-duduk santai itu, ada beberapa pendaki yang lewat dan nanya ke mereka, Mas, ngecamp di sini? Adi ngejawab, iya mas, mampir sini ngopi. Tapi pendaki itu cuma jawab, Makasih mas, kita lanjut ya. Kita mau buka tenda di bulak peperangan aja. Adi jawab, oh ya udah mas, hati-hati. Di situ dalam hati ini Adi ngomong, berani banget ya tuh orang ngecamp di sana. Singkat cerita, mereka masak dan makan lagi tuh. Dan seperti hari sebelumnya, seberes makan, biasalah, nasi naik ke mata. Sampai Adi sama Uya nih tidur lagi akhirnya. Nah, begitu Adi tidur, Adi nih kebangun karena ngedenger suara rame. Pas Adi bangun, ternyata Uya ini udah gak ada di tenda. Adi langsung keluar tenda. Begitu Adi ada di luar tenda, dia ngeliat kalau di sekitar tendanya itu banyak pedagang layaknya pasar. Adi masih ngira kalau itu mungkin wajar karena ini kan malam suro. Adi coba tuh jalan di tengah-tengah keramaian pasar. Tapi di situ Adi ngerasa ada yang aneh. Semua yang ada di pasar itu seakan nggak ngeliat kehadiran Adi. Nggak lama Adi nih ngeliat kalau Uya lagi duduk di depan salah satu tempat pedagang. Pas Adi mau samperin Uya, tiba-tiba tangannya Adi ini ada yang megang dari belakang. Adi kaget. Begitu Adi lihat, yang megang tangannya itu sosok Pak D yang ngobrol sama dia bulan lalu waktu Adi ini turun di Merbabu. Pak D ini megang tangannya Adi sambil bilang, Jangan ke situ, Le. Le ini biasanya panggilan anak laki-laki ya dalam bahasa Jawa.
Begitu Pak D ngomong kayak gitu, Adi ini jawab, tapi temanku ada di situ Pak D. Pak D ini jawab lagi, Bukan, itu bukan teman kamu. Teman kamu ada di dalam tenda. Adi kaget ngedenger omongannya Pak D. Akhirnya dia balik arah dan menuju ke tendanya lagi. Baru selangkah ngelewatin keramaian pasar nih, tiba-tiba suasana yang tadinya ramai itu jadi hening gitu aja. Karena penasaran, Adi ini pengen coba nengok ke belakang. Tapi Pak D yang berjalan di depan Adi ini ngomong ke si Adi. Jangan ditengok, Le. Pak D ini seakan tahu apa yang ada di pikirannya Adi. Tapi karena penasaran banget, akhirnya Adi nengok ke belakang. Begitu Adi nengok, pasar yang baru aja dia lewatin hilang gitu aja. Di situ Adi merinding sejadi-jadinya. Lagi-lagi Pak D yang posisinya di depan Adi, yang secara logika harusnya nggak tahu Adi ini nengok atau enggak. Di situ Pak D ini ketawa sambil bilang, Udah dibilang jangan ditengok. Kamu malah tengok. Kamu jadi takut sendiri kan? di situ Adi nggak jawab tuh omongannya si Pak D. Dia cuma ikutin si Pak D dari belakang sambil nunjukin di mana posisi tendanya. Nah, begitu sampai tenda, Adi langsung ngecek, Uya ini beneran ada apa enggak? Nah, begitu Adi buka tendanya, ternyata Uya ini ada. Dalam posisi lagi tidur pulas. Adi lega karena temennya ini emang beneran ada di tenda. Terus di situ Adi baru nanya nih ke Pak D. Pak D, kok bisa ada di sini? Pak D jawab, Oh, Pak D habis ritual di atas, Le. Adi nanya lagi, kok bisa tahu aku ada di sini Pak D? Udah, nanti di bawah aja ceritanya. Sekarang kamu bangunin teman kamu. Kita turun sekarang juga. Adi jawab, tapi kan sekarang udah malam Pak D. Pak D ini dengan santai ngejawab, Yo, nggak apa-apa. Kalau kamu masih mau tidur di pasar setan. Adi kaget. Dan singkat cerita, dia langsung tuh ngebangunin si Uya buru-buru dan ngeberesin semua alat pendakiannya. Setelah udah beres semua, akhirnya Adi sama Uya ditemani Pak D juga nih turun. Saat itu juga, selama perjalanan turun, Adi nih nggak ngalamin apa-apa. Tapi anehnya, selama perjalanan turun ini, Uya nggak ngomong sepatah kata pun. Dan singkat cerita, sampai tengah malam mereka tuh baru sampai di base camp. Si penjaga base camp ini yang ngeliat sosok Pak D langsung nyamperin, terus salim tuh ke Pak D. Ya si Adi di situ mikir, ya wajar, Pak D ini kan bekas ketua organisasi gitu ya, mungkin banyak kenalan di base camp. Nah, karena kondisi base camp itu penuh sama pendaki umum maupun pendaki yang habis melakukan ritual, Pak D ini ngajak Adi sama Uya ke salah satu rumah yang jaraknya nggak begitu jauh dari base camp. Begitu sampai rumah itu, mereka disambut baik sama si pemilik rumah, yang ternyata juniornya Pak D waktu di organisasi dulu. Di rumah yang kita sebut aja Pak Dimas. Jadi di rumah Pak Dimas ini, Uya tuh langsung mojok dan dia tidur. Sementara Adi ngobrol sama Pak D dan Pak Dimas. Di situ Pak Dimas nanya ke Pak D pakai bahasa Jawa yang artinya kurang lebih, "Kenapa anak itu, Mas?" Pak D ini ngejawab, Sukmanya masih ada yang tertinggal di atas. Biarin istirahat dulu. Besok baru saya tarik lagi. Biar waras. Pak D ngomong kayak begitu ke Pak Dimas.
Adi yang nggak begitu ngerti bahasa Jawa nanya ke Pak D, temen saya kenapa Pak D? Gak apa-apa, jiwanya masih ada yang tertinggal di atas. Itu yang kamu lihat di pasar setan. Adi panik ngedenger kondisi Uya ini ternyata nggak baik-baik aja. Terus dia nanya lagi ke Pak D, terus gimana Pak D? Teman saya bisa sembuh kan? Bisa. Udah, kamu tenang aja. Biarin dia istirahat dulu. Besok baru kita obatin. Abis itu Adi tuh nanyain ke Pak D, kenapa Pak D ini bisa tahu posisinya dia tadi? Di situ Pak D ngasih tahu kalau sebenarnya Adi ini didampingi sosok jin pendamping. Yang ternyata jin pendamping si Adi ini itu masih satu keturunan dengan sosok yang juga mendampingi Pak D. Jadi Pak D ini ngasih tahu kalau sosok pendampingnya Pak D ini yang nuntun Pak D sampai ke tempatnya si Adi. Nah, setelah nyeritain itu, Adi disuruh tidur sama Pak D. Karena kondisi Adi juga emang udah ngantuk banget, dia tidur tuh. Nah, pas tidur, Adi ini mimpi. Dia ngeliat Uya ada di satu pasar. Dia coba buat manggil, tapi Uya ini lagi-lagi seakan gak dengar. Nah, begitu Adi coba nyamperin Uya, tiba-tiba Adi dibangunin sama Pak D. Ternyata saat itu udah pagi. Padahal Adi ini ngerasa baru tidur sebentar. Nah, setelah Adi bangun nih, Adi diajak sama si Pak D ke salah satu sumber air sama si Uya juga nih. Di situ Adi ini ngeliat Uya dimandiin sama si Pak D. Nah, begitu di guyuran terakhir, Uya ini seperti kaget. Padahal dari awal dimandiin, Uya ini gak ada ekspresinya. Nah, begitu di guyuran terakhir, Uya ini seperti orang kaget gitu kan. Terus ngos-ngosan, kayak orang yang habis lari. Setelah beres tuh mandiin si Uya, Adi, Uya sama Pak Ade ini balik lagi ke rumah Pak Dimas. Di situ Adi ngelihat kalau Uya ini udah jauh berbeda. Dia udah jauh lebih seger gitu ya, dan sekarang dia udah bisa ngerasain kedinginan. Yang awalnya nggak ngomong apa-apa. Setelah itu Uya ini ngeluarin kata-kata dari mulutnya. Di, gua lapar. Adi yang ngedenger temennya udah balik normal ini seneng. Adi coba tuh buat keluar nyari makanan gitu kan. Nah, begitu Adi mau keluar, ternyata ini Pak Dimas udah dateng nih. Jadi papasan gitu, begitu Adi mau keluar, dia papasan sama Pak Dimas yang udah ngebawain makanan buat mereka. Di situ Uya makan nih lahap banget, kayak orang yang baru ketemu makanan. Pada saat makan ini Pak D ngasih beberapa nasihat buat Adi sama Uya. Dan Pak D ini ngasih tahu penyebab kenapa Uya bisa ngalamin hal tersebut. Ternyata Uya ini buang air kecil di salah satu batu besar yang ada di Bulak Peperangan, yang ternyata itu kediaman sosok yang menahan sukmanya Uya ini. Singkat cerita, Adi dan Uya ini setelah beres semua ya, Uya udah sehat lagi, mereka udah habis makan, udah beres segala macam. Adi sama Uya ini diantar sama Pak D ke stasiun kereta. Setelah sampai di stasiun kereta, mereka nggak lupa deh tuh ngucapin terima kasih sama Pak D, pamitan mau pulang gitu segala macam. Singkat cerita, mereka melakukan tuh perjalanan pulang dan sampai dengan selamat di Jakarta. Begitu sampai Jakarta, Uya ini nggak langsung pulang. Uya ini nginep dulu semalam di rumahnya Adi.
Nah, setelah sampai di rumah si Adi ini sebenarnya dia penasaran. Dia pengen tahu Uya ini ngerasain apa sih? Apa yang dia lihat sih? Apa yang dia rasain selama pendakian sih? Dia pengen tahu gitu kan. Tapi dia nggak mau ngorek-ngorek. Apa dibilangnya ya? Nggak mau ngorek-ngorek. Kesedihan lah. Itu kan bisa dibilang kayak tragedi gitu kan. Jadi dia nggak mau cari tahu. Mungkin kalau misalnya udah waktunya Uya bakal cerita sendiri tanpa ditanya. Tapi sampai detik ini Uya ini nggak cerita apa-apa sama Adi. Tapi semuanya itu udah kayak normal gitu aja. Adi juga tahu kan penyebabnya kenapa, terus disembuhinnya gimana. Nah, segitu dulu teman-teman. Cerita dari salah satu senior gue yang kita sebut aja Adi saat melakukan pendakian ke Gunung Lau pas di malam 1 Suro. Buat teman-teman yang ceritanya mau gue bawain atau mau nyeritain langsung di sini, boleh banget. Gimana caranya? Kalian tinggal DM Instagram pribadi gue atau Instagram HS Story. Nanti linknya gue sertain di deskripsi. Buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Nah, terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Gue Riko Kobe dari HS Story 666 pamit.